Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friza Amelia, kelas 10 BDP dari SMK Migas. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya tentang wisata Teluk Penyu dan Benteng Pendem. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan kakak sebelah ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspa Juwita dari SMK Migas kelas 10 BDP, mau menceritakan tentang wisata Teluk Penyu. Kak, kenapa sih Pantai Teluk Penyu itu dijuluki dengan Teluk Penyu dan mengapa banyak pengunjungnya? Karena Teluk Penyu dulunya sebagai pengembangan penyu dan saat ini tidak ada penyu di sekitar pantai. Dan pengunjung di sekitar pantai ini bisa beraktivitas bermain bola, bermain voli, jalan sehat, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan kakak tentang Teluk Penyu? Pantai Teluk Penyu ini udaranya sejuk, dingin, dan indah, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan mewawancarai teman saya tentang sejarahnya Benteng Pendem. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan kakak sebelah ini. Perkenalkan, nama saya Serla, kelas 10 BDP dari SMK Migas Muhammadiyah Cilacap. Kak, pada tahun berapa sih Benteng Pendem ini dibangun dan luas berapa Benteng Pendem ini? Benteng Pendem ini dibangun pada tahun 1861 dan selesai pada tahun 1879 dengan luas wilayah 10,5 hektar. Nah, jadi seperti itu ya guys tentang tahun berapa Benteng Pendem dibangun dan luasnya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan kakak sebelah ini. Perkenalkan, nama saya Sherly dari kelas 10 BDP SMK Migas Muhammadiyah Cilacap. Kak, kenapa sih Benteng Pendem itu dibangun? Sebelumnya, Benteng Pendem ini adalah pertahanan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang terletak di tepi pantai Cilacap, Jawa Tengah. Pada waktu itu, sebuah kapal Inggris pernah singgah di Pulau Nusa Kambangan hanya untuk mengambil air. Hal ini membuat Belanda khawatir jika sewaktu-waktu ada serangan musuh. Maka dari itu, pemerintah Hindia Belanda membangun markas di tepi pantai Cilacap, Jawa Tengah. Saya juga punya rekaman dengan Bapak Dani di Benteng Pendem tentang sejarah singkatnya Benteng Pendem itu. Ya, kenapa dinamakan Benteng Pendem? Karena pada awal ketemunya benteng ini betul-betul terpendam rata oleh tanah. Jadi tertutup rata oleh tanah karena digali, maka dinamakan Benteng Pendem. Kalau nama asli Benteng Pendem sendiri dalam bahasa Belandanya adalah Kustbetrijk of the Lantong de Cilacap, yang artinya adalah suatu bangunan benteng pertahanan yang berada di Cilacap. Nah, benteng ini mempunyai banyak ruangan karena benteng pertahanan jelas otomatis banyak-banyak ruangan yang berada di dalam sana. Salah satu contoh, ada ruang barak. Ruang barak itu dibangun pada tahun 1877. Dipergunakan sebagai kamar tidur atau tempat istirahatnya para tentara Belanda. Masuk lagi ke dalam, di situ ada ruang klinik. Ruangan klinik dibangun pada tahun 1879, yang mana manfaat guna dari ruang klinik tersebut untuk mengobati para tentara Belanda yang pada saat itu sedang sakit. Lanjut lagi ke ruang akomodasi. Kita lihat di sana ada ruang akomodasi. Ruang akomodasi itu dipergunakan oleh tentara Belanda untuk menjadi perkantoran. Ada ruang penjara, otomatis ruang penjara tersebut untuk memenjarakan orang-orang pribumi yang pada saat itu tidak patuh terhadap perintah Belanda. Ada gudang senjata jelas untuk menyimpan senjata-senjata para tentara Belanda. Ada ruang amunisi itu untuk menyimpan peluru para tentara Belanda, ya, senjata-senjatanya para tentara Belanda. Dan ada ruang pandang, gardu pandang. Gardu pandang di sini untuk memantau dari atas, untuk melihat situasi kondisi laut. Jadi untuk melihat musuh-musuh Belanda yang berada di seputaran Pantai Teluk Penyu. Ruang senjata untuk menyimpan senjata, dan di sini
pembangunan yang pertama kali dibangun dari mulai pembangunan 1861 merambah ke benteng pertahanan. Benteng pertahanan adalah tempat untuk bertahan menghadapi serangan-serangan musuh yang arahnya dari laut. Terus pintu gerbang asli benteng Pendem, bukan yang ini tapi yang ada di sebelah selatan tadi, mungkin lihat ya di foto, itu pintu gerbang asli benteng Pendem didirikan pada tahun 1873. Dan di sini yang terakhir ada terowongan. Terowongan tersebut dipergunakan untuk tempat pusat aktivitasnya para tentara Belanda. Jadi tentara Belanda pada zaman dulu menggunakan terowongan ini untuk sebagai pusat aktivitas, karena di dalam terowongan tersebut ada ruang eksekusi, ada ruang interogasi, dan ada penjara bawah tanah. Jadi pada masa dulu orang-orang pribumi kita sangat-sangat memprihatinkan karena ditindas dan dikurung di dalam penjara, disiksa hingga sampai mati. Ini sejarah singkat dari berdirinya Benteng Pendem hingga mulai dipergunakan untuk wisata, dibuka untuk wisata pada tahun 1985. Kalau luas Benteng Pendem sendiri hampir 11 hektar. Tapi yang dipergunakan untuk wisata hanya 4 hektar. Sebagian sisa dari Benteng Pendem ini dipergunakan oleh Pertamina. Demikian cerita singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat dan akan menambah suatu pelajaran sejarah. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.